Jadi apa ya, masalah pemilihan. Memang ya kalau milih jangan milih orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat kok dipilih itu gimana? Milih ya yang Islam yang sholat. Ya, nah, siapa yang dipilih? Kalau Bapak orang ngaji, nanti insya Allah lewat pimpinannya akan beritahu ya. Kita tidak partai politik, tapi bukan buta politik. Nanti akan seluruh warga MTA, nanti lewat pimpinan masing-masing, akan saya anjurkan. Pilihannya, walaupun banyak warga MTA, pilihannya macam-macam tidak ada kekuatan apapun. Maka pilihan warga MTA harus menyatu. Ya, dari pusat sampai daerah, ya, pilihannya satu. Kalau pimpinan pusat menentukan milih A, semuanya milih A, tidak boleh B. Ya ada kekuatan. Paham kan? Wah, sekian banyak ada yang milih A, ada milih B, milih C, malah ora dadi kabeh. Ora dadi kabeh. Ya paling tidak yang kita pilih itu mesti orang Islam. Yang memahami tentang perjalanan dakwah kita, tidak mengganggu. Kalau mengganggu dakwah itu aja mbok pilih, nek menang tambah kurang ajar iku. Ya kan? Jadi kita tidak minta bantuan apapun, tidak minta dibayar, tidak harapkan apa-apa. Yang kita pilih itu orang kok nanti memberi apa-apa, tidak. Yang tahu perjuangan MTA, mau menegakkan kebenaran. Jadi kalau MTA salah, ya dikandani. Nek bener jangan dicari-cari kesalahan. Pengajian MTA di mana-mana itu sudah melalui prosedur yang benar. Untuk tuntunan agama, apalagi untuk tuntunan pemerintah, benar kita sudah. Menurut agama jangan diragukan. Menurut perintah aja kita sudah benar. Prosedur yang berlaku di negeri ini kita tempuh. Nah, tapi sementara orang yang tidak suka dengan MTA ini mencari-cari kesalahan. Dengan alasan tidak boleh hidup di kampung ini, tidak boleh di daerah ini, tidak boleh. Padahal MTA itu sudah dapat legalitas yang sah, boleh hidup di seluruh wilayah NKRI. Seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke sana itu boleh berbadan hukum sah. Perkara di Demak, Raento, nah, kemudian di Kapan itu di Blora, Raento. Walaupun kamu melarang pengajian, jalan terus. Nah, dulu di Purworejo juga nggak boleh, jalan terus. Nah, itu suatu ujian. Tidak ada perjuangan jalan mulus, mesti ada hambatan-hambatan. Dan Allah sudah mengatakan, coba diingat kembali surat An-Nisa 61 itu Allah mengatakan pasti benar. Firman Allah itu pasti benar. Jadi jangan dikira kalau orang mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, semua orang itu senang, tidak. Ada yang tidak senang. Dan berusaha menghalangi. Cara menghalanginya tidak setengah-setengah, dengan sekuat tenaga. Kadang menyebar fitnah juga. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Ya ada, ngajak mari taat pada Allah, mari taat pada Rasul. Kalau kamu menyeru begitu, yang muncul siapa? Ayo dibaca terus. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Nah, yang muncul itu orang munafik. Ro'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Kalau kamu mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, orang munafik yang muncul menghalangi dengan sekuat tenaga, berbagai macam cara, supaya tidak mendekati kamu yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, itu Quran mengatakan. Pasti itu. Namun Allah sudah berjanji. Alaikum anfusakum.
la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Baca surat Al-Maidah 105. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ya kan? Jagalah dirimu. Orang yang beriman, jaga keimananmu. Jaga dirimu, jangan tersentuh api neraka. Maksudnya orang yang beriman itu supaya selalu menjaga diri, jangan sampai kita meleset dari garis-garis keimanan. Kalau kita berpegang teguh, tetap menjaga diri pada posisi iman, tawakal ala Allah, orang yang sesat tidak akan berbuat sesuatu yang memadoroti kamu. Ya tidak akan memadoroti kamu selama kamu sudah mendapat petunjuk. Kalau kita berjalan menurut petunjuk Allah, orang yang sesat akan usaha menghalangi, membendung, dan usaha apapun tidak akan berhasil. Karena itu akan ditolong oleh Allah. Intan surullah yan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu, punya pendirian yang kuat. Maka MTA di mana-mana dihalangi, tidak makin surut, tidak makin banyak. Makin banyak. Tidak takut. Dan perkembangan MTA pengajian diusir bukan baru sekarang. Itu sejak pertama kali MTA berdiri ya sudah begitu itu. Nah, sejak pertama kali berdiri. Sudah. Tapi itu ujian. Maka Allah mengatakan, apa kamu ngira masuk surga sebelum Allah melihat bukti kesungguhan kamu di dalam mengamalkan Islam ini, dan sebelum Allah melihat bukti kamu sabar dalam menahan derita dalam menyebarkan Islam ini. Maka kesungguhan dan kesabaran akan dilihat oleh Allah. Kalau tidak, jangan kamu mengira bisa masuk surga. Surga bisa dicapai dengan kesungguhan dan kesabaran. Maka Allah merintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah penolongmu itu sabar dan sholat. Ya. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar dan sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqur rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang yakin bahwa dirinya itu akan bertemu Allah. Dan yakin dirinya akan kembali pada Allah. Maka ilallah marji'ukum, semuanya yang kembali pada Quran dan Sunnah, yang menghalangi pada Quran, semua akan kembali pada Allah. Nanti di sana akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri apa yang telah diperbuat.